Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah yang sangat tragis ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, berbicara tentang jemaat di Efesus. Jemaat ini memiliki banyak kelebihan, saudaraku. Saya bacakan untuk saudara, mulai dari ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sungguh, sebuah profil jemaat yang luar biasa, saudaraku. Mereka itu orang-orang yang bertekun dalam firman Tuhan. Mereka itu orang yang berjerih payah di dalam ketekunan. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar dalam penderitaan. Mereka itu juga orang-orang yang menentang orang-orang yang jahat, tidak mengizinkan sesuatu pun yang menodai kekudusan mereka. Tetapi ayat yang keempat berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan saya akan apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara lihat tadi begitu banyak kelebihan jemaat ini. Satu hal yang mereka hilang. Satu hal yang mereka tidak punya, yaitu kasih. Kasih yang seperti semula. Kasih mula-mula sudah menjadi hilang, maka segalanya menjadi tiada arti. Itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan ini, saudaraku. Engkau boleh tahan menderita, engkau boleh rajin melayani, engkau boleh tidak suka dengan dosa-dosa yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat, kehidupan orang lain, kau akan langsung menegurnya. Engkau sabar dengan membimbing orang lain. Tapi kalau engkau tidak memiliki kasih yang semula, maka Allah mencela engkau. Allah tidak berkenan atas dirimu. Mengertilah kita sekarang mengapa Paulus berkata, boleh punya iman, boleh punya pengharapan yang luar biasa, tapi yang paling besar itu adalah kasih. Mengapa demikian, saudaraku? Mengapa Allah sedemikian menempatkan kasih itu menjadi penting? Yang pertama, karena kasih itu adalah representasi, tanda, bukti daripada kehadiran Allah dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Rasul Yohanes dengan gamblang mengatakan, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi berbuat baik tanpa mengenal Allah, bersabar tanpa mengenal Allah, menolong tanpa mengenal Allah, itu adalah orang yang tidak memiliki kasih. Sekalipun dia seolah-olah orang yang begitu rajin, apapun jabatannya di tengah-tengah gereja umpamanya, tidak punya kasih, dia tidak mengenal Allah. Karena kasih adalah representasi, bukti daripada hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, mengapa Tuhan begitu mengagungkan kasih itu? Karena menurut Galatia 5, dijelaskan di sana bahwa buah roh, ayat 22, ialah kasih. Jadi kasih itu adalah lambang daripada, bukti daripada bekerjanya Roh Kudus dalam diri kita, saudaraku. Bukti daripada kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu ketika kita berbuat kasih satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mengapa Allah menentang segala yang baik pun yang kita lakukan? Oh, sabar menderita. Tapi ketika kita tidak punya kasih, dia katakan, aku mencela engkau. Karena sebetulnya kasih itu membuat kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Semua yang kita lakukan kalau dasarnya kasih, maka semuanya menjadi benar. Tapi sehebat apapun kita melakukannya, kalau dasarnya bukan kasih, semuanya menjadi salah.
dan tiada arti sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari renungkan firman Tuhan ini. Itu sebabnya dinasihatkan kepada mereka semuanya yang ada di Efesus. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ini, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka Tuhan akan mendatangkan kepada kita kesulitan, kekidian diambil jika kita tidak bertobat. Ayo saudaraku, lagi dan lagi kita menyatakan kasih lewat hidup kita. Sebagai bukti, Kristus ada dalam diri kita. Sebagai bukti, buah roh nyata dalam diri kita. Sebagai bukti, kita memiliki motivasi yang benar dalam hidup ini. Tuhan Yesus menolong kita.